Pursuit of the Truth, bab 224-225. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Suming kehilangan kesadaran akan waktunya dalam keadaan yang agak asing itu. Matanya terpejam, dan dia tampak seolah-olah telah kehilangan jiwanya. Jiwanya sepertinya telah meninggalkan tubuhnya dan menyatu dengan dunia. Di dunianya, tidak ada langit maupun bumi. Hanya ada kekacauan yang menyelimuti pikirannya seperti lapisan kabut tebal, membuatnya tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi hatinya tetap tenang, sangat tenang sehingga detak jantungnya pun mulai melemah. Salju jatuh di rambut dan pakaiannya. Salju itu secara bertahap menumpuk di tubuhnya, membuat Suming dari kejauhan tampak seperti manusia salju. 4 hari, 5 hari, 6 hari, matahari terbit dan terbenam berkali-kali. Sinar matahari dan sinar bulan bergantian menyinari tubuh Suming dan memantulkan berbagai nuansa cahaya di tubuhnya. Meskipun demikian, dia tetap diam dan tidak bergerak. Suming tidak mengetahui hal ini, tetapi pada saat itu, di puncak ke-9, orang yang dilihatnya sebelum memasuki kondisi ini belum pergi. Tian Xiezi berdiri di puncak dengan tenang. Dia telah mengamati Suming duduk di sana sejak awal, telah melewati beberapa hari terakhir bersamanya, dan dia akan terus tinggal di sana. Sebagai tuannya, dia hanya akan pergi ketika Suming bangun. Ia tahu bahwa keadaan ini merupakan proses kehidupan dan metamorfosis yang sangat penting bagi muridnya yang satu ini. Ini adalah proses yang akan memberinya pencerahan. Tian Xiezi memandang Suming dari kejauhan sambil bergumam pelan, "Semua muridku akan mengalami pencerahan pertama mereka pada waktu yang berbeda begitu mereka berada di bawah bimbinganku." Ketika murid pertamanya mengalami pencerahan, dia mengamati. Ketika murid keduanya mengalami pencerahan, dia mengamati. Dia masih mengamati dengan tenang di puncak ketika murid ketiganya mengalami pencerahan. Saat ini, dia berdiri di atas gunung seperti 3 kali sebelumnya. Dia mengamati Suming mendapatkan pencerahannya. Selama proses ini, dia tidak akan membiarkan siapapun mengganggu murid-muridnya. Dia adalah guru mereka. Dia harus mengulurkan tangannya dan melindungi mereka dengan tubuhnya ketika mereka lemah. Saya menantikan metode seperti apa yang akan terlintas di benak Anda dan memungkinkan Anda untuk menjernihkan pikiran. Senyum ramah muncul di wajah Tian Xiezi. Di balik senyum itu terkandung sebuah harapan. Dia tidak akan pernah melupakan pemandangan muridnya yang menangis ketika melihat peta kulit binatang di ruangan itu beberapa hari yang lalu, sama seperti saat ia menerima murid pertamanya, kedua, dan ketiga. Begitu Suming memanggilnya guru, ia memperlakukan Suming sebagai muridnya. Tidak perlu baginya untuk mengakui Suming sebagai muridnya seiring waktu. Terkadang, orang hanya membutuhkan satu perasaan khusus pada satu momen khusus untuk saling mengenal. Tian Xiezi terus mengamati. Kakak ketiga Suming yang senang memanggil dirinya kakekku berbaring di guanya di puncak ke-9 dengan labu anggur di tangannya, meminum isinya. Dia sudah mabuk, namun, keadaan mabuk yang dialaminya selama beberapa hari terakhir membuatnya sulit untuk tidur. Ia sesekali mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tertentu. Pandangannya mungkin terhalang oleh dinding batu guanya, tetapi jika dinding itu tidak ada, maka ia akan dapat melihat Suming duduk di platform itu ke arah yang dilihatnya. "Hidupku sangat sulit, tapi tidak ada yang bisa kulakukan, dia adik bungsuku. Tidak ada jalan lain, tapi setidaknya saat aku keluar dan bertarung nanti, aku akan punya seseorang yang membantuku." Lumayan sekali, kakak ketiga bergumam pelan sambil menyeringai lebar dengan ekspresi sangat puas. Setidaknya aku pintar. Adik bungsu mendapatkan pemahaman dari bimbinganku yang tanpa kusadari. Mari kita lihat metode apa yang akan dia temukan. Tidak bagus. Bagaimana jika dia mencapai pencerahan seperti kakak tertua dan mengisolasi diri seperti dia? Maka aku akan kesepian lagi. Bagaimana jika dia tersadar dan memiliki kebiasaan aneh yang sama seperti kakak kedua dan jatuh cinta pada kegiatan menanam tanaman? Itu juga tidak baik. Minum. Akan lebih baik jika dia mencapai pencerahan di mana dia perlu minum, lalu dia bisa minum bersamaku. Pria itu menggaruk kepalanya dan kecemasan tampak di wajahnya. Pada saat itu, ada seseorang yang sedang berjongkok di antara hamparan tanaman yang luas di puncak ke-9. Dia sedang menggali tanah yang membeku dan menanam beberapa benih di tanah. Pria itu mengenakan kemeja putih. Wajahnya tampan dan matanya berbinar. Ada senyum di wajahnya.
Sesekali ia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tempat Suming duduk. Saat ia melakukannya, senyumnya akan semakin lebar. Adik bungsu, semoga beruntung. Apakah kamu bisa menjadi bagian dari puncak ke-9 atau tidak, bergantung pada apakah kamu bisa mencapai pencerahan. Pria itu adalah kakak kedua Suming. Dia tidak tidur meskipun hari sudah terang. Bahkan, dia tidak tidur selama beberapa hari terakhir, tetapi malah sesekali melirik ke arah Suming yang sedang merawat tanamannya, sebuah tindakan yang tidak biasa baginya. Di kaki puncak ke-9 terdapat celah di es yang mengarah ke dasar gunung. Itu adalah tempat persembunyian kakak tertua Suming. Dia juga melihat ke arah yang sama dengan tatapan ramah di matanya, seolah-olah dia bisa melihat Suming. Ada juga rasa ingin tahu dalam tatapannya. Suming duduk diam di peron. Masih ada lapisan kabut di dunianya. Dia tidak bisa melihat apapun, hanya kabut yang mengelilinginya. Dia tidak tahu sudah berapa lama. Mungkin hanya beberapa tarikan napas, mungkin beberapa hari, atau bahkan jauh lebih lama. Dia tidak memikirkan hal itu secara mendalam. Dia hanya terus menatap kabut itu. Ia bisa melihat samar-samar bentuk seseorang di dalam kabut itu. Orang itu tampak duduk bersila. Udara dingin perlahan-lahan berkumpul di sekitar orang itu, tetapi ada juga kehangatan di dalam udara dingin itu. Inilah yang Suming rasakan tentang kakak laki-laki tertuanya dalam benaknya. Dengan mengasingkan diri, dia bisa mengunci tubuhnya dalam keadaan meditasi dan memfokuskan pikirannya, yang akan mengarah pada kejernihan pikiran. Dengan memahami kemampuan yang diberikan kepadanya, dia bisa menciptakan jalannya sendiri. Inilah kakak tertua saya, gumam Suming. Inilah yang dia pahami tentang kakak tertuanya. Aku juga bisa mencapai keadaan ini, tetapi jika aku memilih jalan ini karena aku melihatnya, maka itu bukanlah penciptaan. Aku hanya akan berjalan di jalan orang lain. Aku akan berjalan di bawah bayang-bayang kakak tertuaku. Suming terdiam cukup lama sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya perlahan. Perlahan tapi pasti, tepat di depan matanya, gambar lain muncul di dalam kabut di dunianya. Namun, hanya Suming yang bisa melihat gambar itu. Jika orang lain berada di dunianya saat itu dan melihat kabut, mereka hanya akan melihat kabut. Mereka tidak akan bisa melihat apapun selain itu. Mungkin terlihat seperti kabut, tetapi sebenarnya itu adalah pikiran Suming. Dalam gambaran baru itu, Suming melihat kakak senior keduanya. Dia melihat tumbuh-tumbuhan di puncak ke-9, dan melihat kekuatan yang menciptakan kehidupan. Dengan membiarkan bunga-bunga tumbuh hingga mencapai puncak kesempurnaan, ia dapat mencapai puncak kesempurnaan pikirannya. Kehidupan tanaman-tanaman ini diberikan oleh dunia, tetapi melalui tangan kakak kedua, ini juga menjadi sebuah bentuk ciptaan. Kakak laki-laki kedua tampaknya berubah menjadi orang lain di malam hari dan mengambil tanaman yang dia ciptakan. Itu karena dialah yang memberi kehidupan pada tanaman-tanaman itu, dia juga bisa menghancurkannya dengan tangannya. Suming gemetar. Dalam keadaan mencapai pencerahan, dia tiba-tiba memahami beberapa tindakan kakak senior keduanya. Pikirannya mungkin tidak benar, tetapi itulah yang dipahami Suming. Karya semacam ini telah mencapai tingkatan yang sangat mendalam, kakak kedua, gumam Suming. Ia terdiam sejenak, tetapi tetap memilih untuk menggelengkan kepalanya lagi. Jalan ini masih belum cocok bagi saya untuk menjawab pertanyaan guru tentang apa itu penciptaan. Suming menatap kabut itu. Sebenarnya, dia sudah memiliki jawaban untuk pertanyaan Tian Xiezi. Namun, dia hanya bisa menyimpan jawaban itu di dalam hatinya. Dia tidak bisa mengucapkannya dengan lantang. Jika dia melakukannya, maka itu akan salah. Jawaban kakak tertua seharusnya adalah, akulah penciptaan. Jawaban kakak kedua seharusnya sama. Mungkin kata-katanya sedikit berbeda untuk kakak ketiga, tetapi maknanya seharusnya sama. Mereka dapat menjawabnya seperti ini karena mereka telah menemukan cara untuk menjernihkan pikiran mereka dan menemukan kreasi mereka sendiri. Aku tidak bisa mengatakannya, karena aku belum menemukan jawabannya. Jika aku meniru jalan kakak kedua, maka aku tidak akan pernah bisa mengatakan ini, kecuali aku menemukan jalanku sendiri. Suming menggelengkan kepalanya. Kabut di hadapannya berubah sekali lagi. Kali ini, dalam gambar yang tak seorang pun bisa lihat, ia melihat kakak senior ketiganya. Matanya tampak mabuk saat ia minum anggur dan berbaring di tanah. Ada senyum bodoh di bibirnya, dan air liur menetes dari sudut mulutnya. Suming bisa mendengar dengkuran samar. Dia bermimpi tentang dunia yang membuatnya bahagia. Di dunia itu, ada banyak sekali orang yang minum anggur bersamanya,
dan juga banyak sekali orang yang menunggunya untuk datang dan memukul mereka. Ekspresi bahagianya membuat Suming terkekeh tak terkendali. Dia sudah bisa membayangkan bahwa kakak laki-lakinya yang ketiga mendapatkan pencerahan dengan cara yang paling mudah dan paling sederhana. Bahkan, ada kemungkinan besar bahwa kakak laki-lakinya yang ketiga tidak mengalami pencerahan apapun. Hanya saja, ketika dia tertidur dalam keadaan mabuk, dia bermimpi, dan sejak saat itu, dia secara alami menemukan cara untuk menjernihkan pikirannya. Jika suatu hari nanti, mimpi kakak ketiga bisa menjadi kenyataan, maka prestasinya tidak akan kalah dari kakak kedua. Adapun kakak tertua, aku masih belum benar-benar memahami jalan hidupnya. Suming akhirnya memilih untuk menggelengkan kepalanya sekali lagi. Dia juga tidak akan mengikuti jejak kakak laki-lakinya yang ketiga. Aku penasaran apa pencerahan yang dialami guru. Suming tidak tahu apa-apa, tetapi dia juga tidak memikirkannya. Perlahan-lahan, kabut di hadapannya mulai berubah drastis. Perubahan itu merupakan proyeksi dari pikiran Suming. Dia sedang memikirkan pencerahan yang dialaminya sendiri dan metode yang dia gunakan untuk menjernihkan pikirannya. Hari-hari berlalu, tak lama kemudian, sudah hari ke-27 sejak Suming duduk di peron. Selama 27 hari itu, terkadang salju turun dari langit, tetapi jumlahnya sedikit. Namun demikian, salju itu tetap membuat Suming tampak seolah tubuhnya menyatu dengan badai salju di sampingnya. Setelah 27 hari berlalu dan pagi hari ke-28 tiba, matahari pagi disertai badai salju yang hebat. Badai salju bukanlah hal yang jarang terjadi di klan langit beku, badai salju akan terjadi setiap beberapa hari sekali. Saat itu, ketika badai salju mengamuk di daratan, dan angin dingin yang menderu bersiul di langit, mengangkat sejumlah besar salju dalam upaya untuk menutupi seluruh dunia, badai salju itu tampak seperti binatang purba besar yang mengangkat cakarnya lalu membantingnya ke tanah. Saat badai salju mengamuk di udara, seseorang berjalan menuju kaki puncak ke-9 dari kejauhan. Orang itu mengenakan topi bambu tebal dan jubah jerami yang menutupi seluruh tubuhnya. Sebuah aura mengejutkan menyebar samar-samar dari dalam tubuhnya saat ia berjalan di tengah badai salju, menyebabkan salju dan angin tampak takut mendekatinya. Mereka mundur dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti naga bumi yang mendekat ke tempat itu. Suming, suara orang itu sangat dingin dan dia berbicara dengan nada yang mengerikan di bawah puncak ke-9. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ada banyak desas-desus mengenai pertemuan puncak ke-9 klan langit beku. Karena aku di sini hari ini, sekalian saja aku lihat apakah desas-desus itu benar, kata orang yang mengenakan topi bambu itu dengan seringai dingin di kaki puncak ke-9. Aku tidak mengerti bagaimana Suming yang sederhana ini bisa membuat kakak Sima begitu memperhatikannya. Dia bahkan mengirimiku surat jarak jauh dan menggunakan satu-satunya bantuan yang kumiliki untuk membuatku datang ke sini dan mengambil sesuatu darinya. Saat orang itu melangkah naik ke puncak ke-9 menembus badai salju, seluruh tubuhnya tampak menyatu dengan salju. Badai salju di langit tiba-tiba berubah menjadi wajah manusia dan mengeluarkan geraman rendah dan buas di puncak ke-9. Geraman itu menjadi angin yang mengangkat salju. Saat orang itu menginjakkan kaki di gunung, seluruh puncak ke-9 tampak bergetar. Kakak ketiga Suming yang sedang minum di dalam guanya membuka matanya dengan terkejut. Dia dengan cepat melangkah maju beberapa langkah dan membungkuk untuk keluar dari guanya sebelum melihat ke bawah gunung. Itu Ziche dari pertemuan puncak kedua. Dia berada di peringkat ke-9 di antara para murid di dataran beku besar di klan langit beku. Mengapa dia muncul di pertemuan puncak ke-9? Mungkinkah untuk melawanku? Tapi aku tidak menyinggung perasaannya. Huzi terdiam sejenak. Dia menggaruk kepalanya. Di tengah keterkejutannya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Karena pada saat itu, Ziche, yang mengenakan jubah jerami dan topi bambu, mengambil langkah keduanya sejak mendaki puncak ke-9. Saat kakinya menginjak tanah, tubuhnya tiba-tiba muncul di hadapan Huzi. Kemunculannya begitu tiba-tiba, seolah-olah dia baru saja menerobos masuk. Begitu dia berdiri beberapa ratus kaki di depan Huzi, sebuah kehadiran mengerikan muncul dengan suara keras. Kehadiran itu membuat Huzi dengan cepat mundur beberapa puluh langkah. Labu anggur di tangannya juga pecah dengan suara keras. Sampah. Wajah Ziche tak terlihat di balik jubah jerami dan topi bambu, namun kilatan dingin muncul di matanya, dan kehadirannya yang mengejutkan menyebabkan es di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda retak. Terutama tanah di belakangnya. Wajah manusia buas yang terbentuk dari badai salju itu meraung, dan lebih banyak salju berkumpul di langit, seolah ingin mengubur seluruh puncak ke-9 di bawahnya.
Ziche menatap Huzi dengan dingin dan mengambil langkah ketiganya. Saat ia melangkah untuk ketiga kalinya, ia menghilang dari pandangan Huzi. Karena ia telah pergi, ia tidak menyadari bahwa Huzi sedang menatap labu anggur yang pecah di tanah saat itu. Pandangannya dipenuhi amarah dan kebencian terpancar di matanya. Beraninya kau memecahkan labu kakek Hu. Huzi mengangkat kepalanya dengan cepat dan berteriak keras ke langit. Dia berubah bentuk menjadi busur panjang dan menyerbu ke arah Ziche yang sedang pergi. Pada saat itu, dua orang berlari keluar dari puncak ketujuh menuju puncak kesembilan. Keduanya adalah perempuan dan berpenampilan menarik. Salah satunya adalah Han Changzi. Raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran saat ia berlari kencang menuju puncak kesembilan. Wanita di sampingnya mengenakan jubah kuning. Wajahnya yang mungil dan berbentuk oval memberikan kesan elegan dan cantik. Penampilannya sangat mirip dengan penampilan Han Changzi biasanya. Ekspresi wajahnya tampak malas. Ketika melihat betapa gugup dan khawatirnya Han Changzi, ia menggodanya, "Adik Fang, orang seperti apa Su Ming ini sampai kau begitu memperhatikannya?" Mungkinkah suara wanita itu sangat menarik? Dia terkekeh setelah mengucapkan kata-katanya sendiri. "Adikku, ini bukan waktu yang tepat untuk ini." Han Changzi bergerak dengan kecepatan luar biasa, menyerbu menuju puncak kesembilan. Baiklah, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Jangan khawatir, Ziche mungkin liar, tapi dia bukan orang jahat. Aku hanya akan memintanya untuk tidak membuat masalah pada Su Ming. Dia adikmu. Tentu saja kau akan membela dia. Ada sedikit nada keluhan dalam kata-kata Han Changzi. Wanita di belakangnya tersenyum, tetapi tidak mempermasalahkannya. Dia hanya terus mencoba menenangkan Han Changzi dengan suara lembut. Mereka secara bertahap semakin mendekati puncak kesembilan sambil berbicara. Namun, tepat pada saat mereka mendekat, mereka dengan jelas merasakan kekuatan badai salju yang menerjang ke arah mereka dan memaksa mereka untuk memperlambat langkah. Pada saat itu, keduanya juga melihat wajah manusia buas yang terbentuk oleh badai salju, yang sebelumnya terhalang dari pandangan mereka oleh puncak kesembilan. Wajah itu meraung ke arah puncak kesembilan. Ekspresi Han Changzi langsung berubah. Wanita di sampingnya juga menjadi serius. Dia mengaktifkan jurus untuk tanda berserkernya. Wanita itu melangkah maju dan berlari menuju puncak kesembilan di tengah badai salju. Han Changzi menggigit bibir bawahnya dan mengikutinya dari belakang dengan cemas. Di puncak kesembilan, Ziche, yang mengenakan jubah jerami dan topi bambu, tiba sekitar 300 kaki dari tempat Su Ming duduk tadi dengan langkah ketiganya. Ia berdiri di sana dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh saat pandangannya tertuju pada tubuh Su Ming. "Hanya sampah belaka, KTT ke-9 tidak seperti yang dirumorkan," kata Ziche dingin sambil mengangkat tangan kanannya. Namun tepat saat dia hendak menunjuk ke arah Su Ming, pada saat itu, Su Ming sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Dia tenggelam dalam dunianya sendiri. Kabut yang dilihatnya saat itu berkobar dan bergolak hebat. Dia pikir dia melihat bayangan samar sesuatu di dalamnya. Perasaan yang mirip dengan pencerahan perlahan-lahan terbentuk di hatinya. "Biarkan aku melihat lebih jelas," gumamnya. Ia memiliki firasat kuat bahwa jika ia bisa melihat dengan jelas, maka ia akan dapat menemukan jawabannya, dan ia akan memperoleh hak untuk menjawab apa sebenarnya makna penciptaan. Saat Ziche mengangkat tangan kanannya di dunia di luar pikiran Su Ming, dunia itu mengeluarkan gemuruh keras di sekitar platform tempat Su Ming duduk. Badai salju raksasa yang telah berubah menjadi wajah manusia buas muncul di udara tepat di sisi Su Ming, dan mendekat dengan cepat. Badai salju raksasa itu membawa serta kehadiran yang mengguncang bumi yang tidak hanya bermaksud mengubur Su Ming di bawahnya, tetapi juga seluruh puncak kesembilan. Pemandangan itu bahkan menciptakan kesan keliru bahwa badai salju ini adalah hasil karya alam, bukan karena seseorang menggunakan kemampuan mistis. Ziche tidak berniat membiarkan Su Ming hidup. Jika dia tidak bergabung dengan puncak kesembilan, tetapi bergabung dengan puncak lain dan menjadi murid sejati klan Langit Beku, maka Ziche akan mendapati dirinya terikat. Lagi pula, mereka akan berada di sekolah yang sama, dan aturan di dalam sekolah sangat ketat, dan akan sulit baginya untuk bertindak seperti ini. Namun Su Ming memasuki puncak kesembilan yang merupakan milik klan Langit Beku, tetapi sekaligus juga bukan. Para murid di sini tidak harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh klan Langit Beku, tetapi karena itu mereka juga tidak dilindungi oleh aturan sekolah. Itulah sebabnya Ziche berpikir untuk membunuh Su Ming tanpa sepatah kata pun dan kemudian melemparkan mayatnya ke Si Masin, yang sedang bergegas kembali ke klan Langit Beku.
Baginya, pria yang selalu menyebut dirinya kakek Hu itu sampah. Tidak perlu ia waspadai. Adapun orang yang suka menanam tanaman, ia adalah orang yang sangat banci dan lemah di mata Ziche. Bahkan kakak tertua dari puncak ke-9 hanyalah seorang pengecut yang suka mengasingkan diri. Ziche sudah pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Ketika murid-murid dari puncak lain datang untuk memberi pelajaran pada si sampah Huzi, kedua kakak seniornya yang lain sama sekali tidak bertindak. Si sampah yang suka menanam benih itu akan berpura-pura tidur untuk menghindari masalah dan membiarkan adik juniornya mengurus dirinya sendiri. Bahkan, pernah suatu kali ia melihat hal seperti itu terjadi ketika melewati puncak ke-9. Saat itu, ia dipenuhi rasa jijik dan muak terhadap puncak ke-9. Satu-satunya orang yang ia waspadai adalah lelaki tua itu, Tian Xiezi. Namun, dia sudah melakukan persiapan sebelum datang ke tempat ini. Dia adalah anak ajaib dari puncak kedua dan gurunya sangat menghargainya. Dalam benaknya, jika Tian Xiezi menyerangnya tanpa mempedulikan perbedaan status mereka, maka gurunya pasti tidak akan tinggal diam dan hanya menonton. Dengan semua persiapan ini, dia yakin tidak akan ada yang salah. Dia mengangkat tangan kanannya dan bersiap untuk menunjuk ke arah Suming agar wajah manusia di tengah badai salju itu bisa menelannya dan membiarkannya mencapai tujuannya untuk kembali kali ini. Namun tepat pada saat ia hendak mengayunkan tangan kanannya ke bawah, sebuah suara lembut terdengar dari belakangnya. Suara itu sangat tenang, seolah-olah pembicara sedang berbicara kepada seorang teman, dan tidak ada sedikit pun tanda kemarahan di dalamnya. Saudaraku, kau menginjak bungaku, itu tidak baik. Tepat saat suara itu terdengar, Ziche bergidik. Ekspresi serius muncul di matanya, yang tertutup oleh topi bambu. Dengan kekuatannya saat ini, jika ada orang yang muncul di sekitarnya, dia akan langsung menyadarinya. Hal semacam ini, di mana seseorang muncul di sampingnya dan dia tidak menyadarinya, seharusnya hanya mungkin terjadi pada Tian Xiezi seorang diri di puncak ke-9. Namun cara bicara orang itu menunjukkan dengan jelas bahwa dia bukanlah Tian Xiezi. Hanya ada es di bawah kakiku. Tidak ada tanaman sama sekali. Ziche mendengus dingin. Dia tidak menoleh, tetapi dia juga tidak mencoba menunjuk ke arah Suming dengan tangan kanannya. Lihat lagi, suara lembut itu semakin mendekat, dan seorang pria tampan berbaju putih perlahan mendekati Ziche dari belakang. Ada senyum di bibirnya dan wajahnya ramah. Dia berjalan ke sisi Ziche, melewatinya, lalu berdiri di depan Suming yang sedang duduk. Ziche terdiam. Ia tidak menundukkan kepala, tetapi ia dapat dengan jelas merasakan rumput hijau dan bunga-bunga tumbuh di bawahnya ketika pria itu berjalan melewatinya, dan pria itu menginjaknya. Keterkejutan muncul dari lubuk hatinya. Dia menatap pria berwajah lembut di hadapannya. Dia pernah melihat orang ini sebelumnya dan tahu bahwa dia adalah murid kedua di puncak ke-9. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang menurutnya sampah akan membuatnya merasa terguncang. Perasaan bahaya, sesuatu yang jarang ia rasakan, tiba-tiba muncul di tubuhnya. Ziche terdiam, tetapi setelah beberapa saat, dia mendengus dingin dan melangkah maju dengan cepat dan besar menggunakan kaki kanannya. Dengan tangan kanannya yang terangkat, dia juga menunjuk ke arah pria yang menghalanginya dari Suming tanpa ragu-ragu. Namun tepat saat dia menunjuk dengan tangan kanannya, topi bambu di kepalanya tiba-tiba hancur berkeping-keping dan berubah menjadi banyak sekali bagian yang berjatuhan ke belakang, memperlihatkan seorang pria berambut panjang yang tampak berusia sekitar 30-an. Jubah jerami yang dikenakannya juga robek dengan suara keras dan hancur berkeping-keping, memperlihatkan jubah hitam yang dikenakannya di bawahnya. Seteguk darah keluar dari mulut Ziche dan dia mulai gemetar hebat. Tekanan menakutkan yang mengejutkannya menyebar dari pria yang tersenyum di hadapannya seperti angin musim semi. Tidak ada orang lain yang bisa merasakan tekanan itu. Bahkan, dari sudut pandang Ziche, ini mungkin bukan tekanan sama sekali. Ini adalah jenis stres yang terbentuk dari tatapan dan juga temperamen yang menciptakan teror yang tak terlukiskan namun tetap membuat bulu kuduk merinding di dalam dirinya. Sumber teror itu berasal dari tangan pria yang berdiri di hadapannya. Tangan-tangan biasa itu, tangan-tangan yang tidak diangkat tetapi diletakkan di sisi tubuhnya, menyentuh lengan bajunya, seolah memegang kunci hidup dan matinya. Itulah tangan Sang Pencipta.